Shalom, bersama saya Eret Yanto Malilak. Hari ini saya akan mewawancarai seorang dosen dari STT Johannes Calvin, yaitu Bapak Dr. Jos Soleman Malilak STH MTH, tentang mengapa orang Kristen itu selalu diidentik dengan orang-orang Israel, atau biasanya orang-orang mengatakan bahwa ini orang Kristen keturunan Israel. Kira-kira hubungan kita sebagai warga Indonesia sama Israel itu seperti apa? Langsung saja kita tanya Bapak Dr. Jos Soleman Malilak STH MTH. Jadi saya sudah kembali dengan Bapak Soleman Malilak. Jadi sebelumnya saya baca dulu basic dari Bapak Dr. Jos Soleman Malilak STH MTH. Itu lahirnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 19 April 1953, dan latar belakang pendidikan pada tahun 1959 sampai 1972, SD, SMP, SMA di Piastu Denpasar. Tahun 1988 sekolah Alkitab malam. di seperti apa itu Bapak? Ya, sekolah Alkitab malam. Jadi dia penyelenggaraannya malam. Penyelenggaraannya malam. Ya, dari gereja Kema Injil. Tahun 1989 sampai 1992 Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Denpasar. Betul Bapak ya? Betul ya. Tahun 2004 sampai tahun 2010 Sarjana Teologia di STT Johannes Calvin di tempat ini. Tahun 2011 sampai 2013 Magister Teologi Universitas Kristen Papua Sorong. Tahun 2013 sampai 2015 Magister Teologi STT Johannes Calvin, dan sampai saat ini Bapak Jos Soleman Malilak menjabat sebagai dosen di tempat ini. Ya, betul Pak? Betul. Betul. Dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua 4 di bidang pastoral STT Johannes Calvin. Betul Ya. Pak? Dan menjabat juga di gereja sebagai Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar. Betul Ya. Pak? Ya. Dan 2018 hingga 2019 bulan Februari 2019 ya. Dan saat ini Bapak masih menjabat Sebagai penatua. penetua. Ya. Oh, kalau di GPIB sebagai penetua sama ketua 3 itu apa bedanya Bapak? Ketua 3 itu dia yang melaksanakan keputusan majelis jemaat sehari-hari. Kalau majelis Kalau majelis ya sebagai pengambil keputusan. iya. Berarti seperti GKPB atau Gemiti Ya, sama. NTT. Betul. Sama. Nah, hari ini saya mau wawancara Bapak tentang apa sih pendapatnya Bapak mengenai hubungan kekristenan kita dengan Israel. Oh. Jadi maksudnya apakah orang Kristen sekarang itu merupakan bagian daripada keturunan Israel? Iya, masih seperti itu. Ya memang kadang-kadang khususnya orang Kristen selalu mengatakan, loh kita ini kan keturunan Israel. Iya. Kalau secara fisiknya, artinya secara darah mungkin tidak. Secara fisik, darah, biologis. Ya, biologis ya. tidak ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah secara spiritual. Secara keagamaan, Rohani. Nah, jadi secara rohani, iya. Kenapa secara rohani kita katakan iya? Karena kita seperti yang dikatakan di dalam Roma 11. Roma 11. Oh, ya, ada ayat-ayat itu mungkin dari ayat 16 sampai 36 tentang zaitun yang liar yang dicangkokkan ke zaitun yang sejati, yaitu Yesus. Jadi ketika kita dicangkokkan di situ, maka kita menjadi bagian daripada keselamatan sebagai Israel rohani. Nah, bangsa pilihan pertama itu kan itu Israel kan, sebagai contoh untuk anu. Tapi sesudah dia masuk ke dalam perjanjian baru,
Maka dia dikatakan sebagai Israel rohani, yaitu kita, keturunan itu, sesuai dengan janji kepada Abraham, kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi tidak secara fisik, tapi secara rohani. Ya, berarti itu. dari pohon itu cabang, ya cabang yang liar dicangkokkan ke pohon yang aslinya. pohon yang aslinya. Zaitun kalau Pohon di dalam zaitun. ya. Dari ayat Alkitab yang tadi Bapak sebutkan Ya, itu. Roma 11 itu. Roma 11 itu. Dari situ kita mengaitkan kalau kita itu keturunan Israel tapi secara rohani. Iya. Betul Bapak ya? Betul, begitu juga dalam perjanjian baru ya, kalau kita baca di dalam Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Nah, di sana kita melihat ya bahwa Paulus mengatakan bahwa baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, mereka itu disebut anak-anak Abraham. Keturunan Abraham. Ya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, mereka disebut anak-anak Abraham yang sudah terhisap ke dalam kekristenan, Kristus. Berarti yang kalau dia keturunan Yahudi tapi di luar Kristen, apakah bisa disebut seperti itu, Pak? Kalau dia orang, ya dia tetap termasuk dalam garis darahnya kan. Garis darahnya. Tapi secara spiritualnya, ya orang-orang yang ada di dalam Kristus. Secara dari pohon Pohon yang dicangkokkan yang ke dicangkokkan pohon yang tadi, sejati Bapak, itu, ya? iya betul. Oke. Jadi Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 28 sampai 29, tiada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham berarti Israel Rohani. Nah, jadi pemahaman tentang orang Kristen itu sebagai keturunan Abraham dalam pengertian spiritual. Begitu juga kalau kita bicara tentang gereja, ya. Jadi gereja itu boleh dikatakan sebagai Israel baru, Israel rohani. Bukankah Tuhan memanggil Israel sebagai miliknya? Begitu juga Tuhan memanggil miliknya ini sebagai gereja dari kata ekkaleo itu. Itu keluar, iya. Kaleo itu memanggil. Sehingga sering disebut eklesia itu. Eklesia. Nah, itu adalah Israel baru itu. Ya. Itu yang kita bisa lihat. Jadi kita mengatakan di mana umat Kristen dianggap sebagai penerus janji-janji Allah kepada Israel, ya. Ini berarti bahwa umat Kristen dilihat sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 itu. Ya, bahwa dia telah memilih kita sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah memilih satu bangsa di dalam perjanjian lama Israel, tapi di dalam perjanjian baru adalah kita orang-orang percaya. Karena kita itu orang-orang percaya, Bang. Ya, karena itu kita disebut sebagai keturunan Abraham dalam pemahaman bukan biologis tapi spiritual. Nah, itu simbolisnya sebegitu ya, simbolis spiritual. Oke. Ada lagi, Bapak? Ya, saya rasa kalau cuma bertanya tentang keturunan Israel, nah kita akan mendapatkan pemahaman teologis dan spiritual daripada hubungan biologis atau etnis. Jelas ini maksudnya ya? Jelas. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang kenapa orang Kristen disebut keturunan Israel, keturunan ya Israel ya, keturunan Abraham, ya itulah. Secara spiritual. Kerohanian. Ya. Bukan secara biologis. Bukan biologis, jadi simbolis spiritual. Simbolis spiritual. Ya, itu sekian. Mungkin ada yang mau berkomen atau bertanya lagi tentang agama Kristen, boleh komen di TikTok atau YouTube. Nanti ada waktu saya kesini lagi, Bapak ya. Siap. Ya, terima kasih, Pak Eret, Tuhan berkati. Selamat melayani. Ya.